Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas TU4C akan mempresentasikan tentang sistem pemilah barang berdasarkan berat menggunakan load cell, photoelectric sensor, dan conveyor. Di slide yang pertama ada standar operasional prosedur atau SOP, bisa dilihat di slide ini. Kemudian yang slide selanjutnya yaitu simulasi pengoperasian conveyor. Bila barang dengan berat 0 sampai 10 kg, maka akan masuk ke conveyor B. Bila berat lebih dari 10 kg, maka barang akan masuk ke conveyor C. Kemudian ada perangkat. Yang pertama ada aktuator meliputi conveyor untuk mobilisasi barang dan pop-up wheel sorter untuk menyortir barang sesuai arah tujuan. Lalu selanjutnya ada sensor meliputi photoelectric sensor, yaitu sensor yang menggunakan cahaya untuk mendeteksi keberadaan jarak atau perubahan kondisi objek. Dan yang kedua ada load cell, yaitu perangkat yang digunakan untuk mengukur berat atau gaya. Lalu selanjutnya ada pengalamatan. Untuk input meliputi start sampai berat, dan output meliputi start light sampai digital display small stuff. Lalu yang terakhir ada sistem memori PLC Siemens. Saya jelaskan sedikit. Dalam tiap portal, M itu merujuk pada memori yang bisa digunakan sebagai penyimpan data sementara dan pengolahan data internal dalam program PLC. Terdapat 3 jenis memori pada PLC Siemens, yakni M, MW, dan MD. Bisa dilihat di tabel di bawah. Oke, pada tahap selanjutnya kami ingin menjelaskan tentang instruksi dari konfigurasi PLC dan pengalamatan tag PLC-nya. Oke, pada langkah pertama kita membuka aplikasi tiap portalnya. Lalu pada pembukaan aplikasi tiap portalnya kita bisa membuat grid. Untuk membuat gridnya kita bisa penamaan nama filenya apa. Lalu setelah itu kita menekan project view di sisi bawah. Nah, untuk gridnya sebelum itu kita memilih jenis PLC yang kita gunakan. Jenis PLC-nya adalah S7 S73 S73152DP. Jika itu sudah, kita pada tampilan kita tekan add new device. Nah, pada add new device jangan lupa untuk kita membuka MI-nya terlebih dahulu. Kita pilih dan masukkan. Setelah itu kita masukkan AO, AI, DO, dan DI-nya. Dan untuk AO, AI, DO, DI-nya jangan lupa untuk sesuai instruksi dimasukkan dengan teks PLC yang sesuai kita kebutuhannya untuk digunakan penggunaan pada conveyor ini. Untuk melakukan pemrograman, kita dapat menggunakan beberapa instruksi yang telah disediakan. Untuk instruksi-instruksi sederhana disediakan pada di sini di atas. Kemudian untuk berbagai instruksi yang lebih mendalam, kita dapat temukan pada menu instruksi sebelah kanan. Terdapat pilihan general, bit logic, timer, counter, dan lainnya. Saya akan memberikan
pemrograman sederhana. Di sini saya akan membuat self holding. I00 bertindak sebagai tombol start. I01 bertindak sebagai tombol stop. Kemudian saya akan menggunakan memori pada PLC ini untuk output, yakni M4.0. Penguncinya juga. Oke, untuk semisal kita akan menambahkan instruksi lain seperti instruksi timer. Saya akan menggunakan timer on. Saya beri waktu 5 second untuk mengaktifkan output lain. Ini saya akan beri output M4.1. Jadi output M4.1 ini akan aktif ketika start atau sistem saya nyalakan. Setelah 5 detik, maka output M4.1 ini akan aktif. Oleh karena itu, di sini saya beri alamat output dari timer, sehingga dia menunggu untuk timer berjalan 5 detik sebelum mengaktifkan M4.1. Untuk melakukan simulasi, start simulation di atas, kemudian run program. Kita alihkan ke MPI karena kita menggunakan CPU yang menggunakan interface MPI. Kita tunggu untuk download to device, kemudian load. Kita klik tombol kacamata. Kemudian di sini adalah I00 hingga I0.7. Saya akan memfungsikan dua tombol pertama, yakni I0.0 dan I0.1, di mana I0.0 merupakan tombol start, I0.1 merupakan tombol stop. Ketika saya mengaktifkan I0.0, sistem akan berjalan selama 5 detik, baru output M4.1 menyala. Kemudian saya tombol stop, sistem akan berhenti. Kemudian saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat. Saya membagi dalam 3 program, atau dalam program conveyor ini, kami telah membagi ke 3 network, yakni network pertama mengenai start-stop system, kemudian set conveyor, dan inisialisasi sensor. Untuk network 2, kita melakukan penskalaan dan set selector, atau set selector adalah di mana barang yang telah ditimbang akan diarahkan. Untuk network 3 adalah set dan reset untuk digital display. Pada network pertama, di sini program adalah ketika di sini ada tombol start, akan mengaktifkan sistem secara keseluruhan. Dan keseluruhan conveyor, total ada 3, akan aktif bersamaan. Kemudian untuk network kedua, ketika sistem berjalan, load scale akan berjalan atau conveyor load scale, dan berhenti ketika dia mendeteksi adanya benda yang dideteksi oleh sensor edge scale di sini. Ketika load scale berhenti, akan dilakukan penskalaan terhadap input load scale atau timbangan. Di sini WEG IW256 akan dilakukan penskalaan dan outputnya berupa bilangan real berapa kilogram informasi dari berat barang tersebut, di mana output tersebut saya simpan dalam memori MD0 atau memori double word 0. Di sini ada timer, di mana timer ini berfungsi untuk berapa lama load scale itu berhenti untuk menimbang berat dari barang. Ini diperlukan agar terdapat kestabilan dalam menimbang barang. Kemudian ketika 3 detik telah berjalan, hasil nilai MD0, berapa kilogram barang tersebut, akan dikomparasi menggunakan fungsi komparator. Di sini saya menggunakan komparator lebih kecil dari 10 dan lebih besar sama dengan dari 10. Ketika lebih kecil dari 10, maka barang akan dialirkan ke sebelah kiri atau conveyor kiri, sehingga akan didefinisikan sebagai barang kecil. Dan apabila barang lebih besar dari 10 kilo, akan diteruskan ke conveyor depan atau conveyor C, sehingga barang akan didefinisikan sebagai barang besar. Dan ini merupakan program untuk mengaktifkan selektor dan conveyor.
selektor yang digunakan adalah pop-up wheel sorter. Kemudian di network 3 di sini adalah pendeteksi berapa jumlah barang kecil yang melewati konveyor B atau konveyor sebelah kiri dan berapa jumlah barang yang melewati konveyor C atau konveyor depan. Di mana output tersebut akan ditampilkan ke digital display masing-masing di panel maupun di HMI. Kemudian di sini terdapat move operation di mana ketika tombol start ditekan, maka masing-masing nilai dari digital display big stuff dan digital display small stuff akan kembali ke 0. Untuk mensimulasikan program ini, kita dapat klik Untuk mensimulasikan program ini, kita dapat memulai start simulation seperti tadi. Run program, kemudian MPI, kita tunggu untuk download to device. Kita klik kacamata. Oke, untuk lebih jelas, saya akan menggunakan program simulasi Factory I/O. Ini adalah program simulasi yang sudah dikonfigurasikan untuk dapat mensimulasikan program yang telah dibuat pada PLC. Oke, kita run di sini. Saya klik tombol start. Belum aktif karena belum tersambung kepada program PLC. Berikutnya saya sambungkan. Saya klik connect. Dan saya tombol start, maka sistem akan berjalan. Konveyor akan mengarahkan ke kiri ketika mendeteksi barang tersebut lebih kecil daripada 10 kilo. Dan jumlah barang yang terdeteksi lebih atau kurang dari 10 kilo akan ditampilkan pada digital display berikut. Dan barang yang terdeteksi lebih dari 10 kilo akan diteruskan ke konveyor depan. Oke, kemudian kita akan mempraktikkan atau mensimulasikan bagaimana dari HMI dan simulatornya atau Factory.io-nya bekerja di dalam dua arah. Sebentar. Ini lihat perbandingan dari ini barang besar atau barang yang lebih besar daripada 10 kilo atau sampai dengan 10 kilo akan ditaruh di sini, akan diakumulasikan di sini. Kemudian barang yang kecil ataupun dari 10 kilo akan diakumulasikan di sini. Akan mulai dan sebelumnya akan ditimbang di load cell. Barang yang masuk akan dibandingkan di sini. Dihitung dulu di sini kurang dari 5 kilo. Kemudian akan ke kiri jika kurang. Barangnya lebih dari 10 akan terus masuk dan kemudian hasilnya akan dihitung di sebelah sini. Akan besar sama ini antara panel dari Factory.io-nya dan juga ini akan sama. Kemudian ini akan diteruskan sampai ini dimatikan. Jika dimatikan, maka akan berhenti dan ini juga berhenti. Nah, kemudian ketika kita ditanya kembali akan mereset dari 0 dan perhitungan akan dimulai dari awal. Terima kasih.